Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah secara memuji-muji yang melalui lafaz alhamdulillah. Allah pertemukan kita kembali di majelis rutinan, majelis ilmu setelah sholat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan semua ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad beserta keluarga, para sahabat, para pengikutnya hingga akhir zaman. Dan tak lupa juga mengajak kepada Allah, mudah-mudahan di yaumul kiamah hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang kronologi perjalanan manusia dari mulai manusia pindah ke alam barzakh dan kemudian dibangkitkan ke alam akhirat yang kekal selama-lamanya. Proses yang terjadi akan berlangsung menegangkan. Yang kita berada di alam barzakh sudah kita jelaskan sebelumnya, sampai nanti terjadinya kiamat yang kita dibangkitkan. Itu sejak awal kebangkitan kita sudah kondisinya sangat Ibrahim sesuai dengan kelompok masing-masing, sesuai dengan amalnya. Bagaimana surat nyari dia. menyatakan hal itu, yauma idin yakunna su'ata kalbiraw a'malahum. Manusia hari itu akan dibangkitkan sesuai dengan kelompoknya masing-masing untuk diperlihatkan amal. Kemudian kita digiring pada mahsyar dengan beragam kondisi, ada yang jalan kaki, ada yang jalan darat, ada yang berjalan menggunakan kepala. Sampai nanti pada mahsyar kita kondisinya tidak menentu saat itu. Jangankan orang-orang kafir yang tidak beriman, orang-orang beriman pun saat itu menunggu keputusan keadilan yang kopi. tidak ada kezalimannya dari Allah Kopi. Subhanahu wa Ta'ala. Kondisinya sangat menegangkan dan tidak ada. Akhirnya dalam hadis Nabi Muhammad SAW dijelaskan, manusia berupaya untuk mencari cara agar aman dalam kehidupan masyarakat saat tidak menentu semacam itu, hingga mereka kemudian meminta syafaat kepada para sahabat, para nabi dan rasul. Sudah kita ceritakan hadisnya panjang lebar kepada Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Akhirnya mereka dapatkan. Karenanya syafaat Nabi Muhammad SAW merupakan syafaat uzma. Kata Imam Syekh Ali Jum'ah, al-imanu bi syafa'ati Nabi Muhammadin wajibun sam'an. Beriman dengan syafaatnya Nabi Muhammad itu wajib hukumnya. Wa hiyal maqamul mahmud awil wasilatu awil da'wati allati iddafaraha Sayyidina Muhammad. Karena syafaatnya beliau itu jadi nikmat buat umatnya beliau. Wa sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam walladhi yashfa' lil khalaiq baina yadillahi hatta yudrikuna minal mahsyar. Syafaatnya Nabi itu akan diberikan kepada makhluk, kepada manusia yang melalui perantara beliau minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai nanti kemudian proses berikutnya berlanjut, yaitu proses
Nabi diberi syafaat kan tidak langsung dengan jumlah yang besar, namun diberikan kuota syafaat itu terbatas. Ya, ada kuotanya juga. Kali minta itu ada kuotanya. Tidak unlimited ternyata. Tidak juga bisa banyak ya, jumlahnya banyak, tidak terlalu banyak. Sehingga dalam hadis itu Nabi berkali-kali menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk nambah kuota. Kuota ini kadang susah juga menghadapnya. Kuota ini ya, jadi korupsi kan. Kuota syafaat ini pun terbatas, hingga akhirnya Nabi berkali-kali menghadap Allah Ta'ala. Sampai akhirnya syafaat itu diberikan, bahkan tidak hanya kepada umatnya yang sedang menunggu ketidakpastian, bahkan ada yang umatnya yang sudah ditentukan masuk neraka pun dapat jatah syafaatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syafa'atu hiya su'aluhu sallallahu alaihi wasallam al-maula al-'afwa liman qala la ilaha illallah Muhammadur. Syafaatnya Nabi itu maksudnya adalah diantaranya permintaan Nabi kepada Allah untuk memberikan maaf dan ampunan bagi siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa in kana min ahlil kaba'ir yasmah lahu hatta ya'fu anhu fala yadkhulullah. Jangankan mungkin kaum muslimin yang biasa, jika ada seorang hamba yang punya catatan dosa besar, dosa besar itu kemungkinan masuk nerakanya juga besar, ternyata itu pun tidak luput dari kesempatan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW jika tidak jadi masuk neraka. Fa in dakhalaha yashfa' lahu hatta yakhruju minha wa yuraddu ilal jannah. Ini yang sudah istilahnya udah masuk list neraka, sudah dapat jatah masuk neraka pasti karena dosa besar yang dia lakukan. Tapi dengan syafaat Nabi tidak jadi masuk neraka, akhirnya masuk surga. Yang pakam lagi, yang sudah masuk neraka dan sudah sempat dieksekusi, sudah diazab di neraka, dengan syafaat Nabi bisa dikeluarkan orang itu dari neraka, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Sesuatu yang sangat. Karena kita tidak pernah lupa kalau dalam berbagai momentum ucapan salawat dan salam ke Nabi, di ujungnya kan kita berharap mudah-mudahan bisa mendapatkan syafaat Nabi. Ya, karena itu ya, setiap kali kita kalau ngomong ya berdiri di depan tentunya. Walil anbiya yaumul qiyamah syafa'atun. Sebenarnya tidak hanya Nabi yang punya syafaat, para nabi rasul yang lain pun punya syafaat. Walil malaikati walil awliya'i wasyuhada, termasuk para malaikat punya kuota syafaat. Para awliya, para wali-wali Allah. Wali-wali Allah ini orang-orang yang dekat dengan Allah. Walian yang tadi bukan wali-walian. Ada wali-wali yang mengaku wali, bukan wali Allah, tapi wali syaitan. Ada mengaku bisa berbicara dengan bidadari di surga dengan bahasa-bahasa yang tak jelas. Wali tidak jelas. Mungkin wali murid Jawa barangkali. Oke, terima kasih. Kemudian wasyuhada, orang yang syahid dapat juga Pak kuota syafaat. Karena memang syafaat itu mahal harganya, sebagaimana di ayat kursi kan. Terus man alladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idzni. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali atas izinnya. Izin siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang diantara diberikan izin itu tadi para nabi rasul, para malaikat, para wali Allah, para
syafa' huwa sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang pertama kali akan dapat jatah memberikan syafaat kepada orang lain itu adalah pertama kali itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang lain belum bisa, kecuali Nabi duluan baru kemudian yang lain makan lagi. Bahwa awwalu man yatlubu syafa'ah, Nabi yang pertama kali memberikan syafaat, wa awwalu man tuqbalu syafa'at. Ingat ya, syafaat ini tidak langsung dari seorang lain, tapi ini wasilah. Kita minta ke Allah dulu, tetap mintanya ke Allah. Artinya, kalaupun kita punya potensi bisa memberikan syafaat, belum tentu Allah terima, kan? Misal kita termasuk wali tadi, walinya misalkan ya, kita punya Tadi siang kemana? hak Naik Gojek. meminta syafaat Itu di rumah Vido. Ada acara. kemudian kita minta. Ada kegiatan di rumah ini, ada perbaikan apa dikit pagar. Maka ada unsur penerimaan dulu dari Allah untuk memberikan syafaat, baru boleh memberikan syafaat. Nah, Nabi Muhammad SAW Gojek yang ketawa dia pesen vaksin gitu, dan pertama dia kali pakai kita jaket akan Gojek tuh mendapatkan enggak. izin memberikan syafaat buat umat. Nanya vaksin enggak ya? Amma syafa'atu Helm ghairi Gojek. sallallahu alaihi Gojek wasallam la takunu illa ba'da intihai al-mu'akhadati wal iqab 'ala dhunub wal kaba'ir allati ya'muru anha. Rame acara deh itu. Dan rata-rata syafaat yang lain. Ini bedanya dengan syafaat Oh, Nabi. kalau ada acara pagar sana buka ya. Buka semua. Bisa diberikan kepada mereka yang sudah dieksekusi terlebih dahulu. Lah dapat bagian balasan, baru kemudian bisa dapat syafaat. Khususnya yang tidak ada ampunan ya. Jadi kan ini ceritanya, kita ini misal ya, kita dengan dosa maksiat yang kita lakukan ada dua kemungkinan. Satu, diampuni dosa, ya aman, alhamdulillah, ya untuk neraka berarti kan, ya langsung. Tapi potensi keduanya adalah dengan dosa maksiat kita masuk neraka. Nah, masuk neraka ini nanti ada yang bisa memberikan syafaat buat kita kalau sudah sebagian dari dosa kita itu dibalas oleh Allah di neraka, baru kemudian dapat syafaat dari yang lain. Bisa dari Quran yang kita baca, bisa kita dari sahabat yang soleh yang selama di dunia saling mengingatkan tentang kebaikan, bisa dari tabungan anak yang meninggal dunia sebelum mereka balik kan gitu, termasuk dari para wali Allah dan syuhada juga saja. Dan jadi syafaat itu, syafaat selain Nabi itu Ini ada yang kayak LA nih. syafaat Nabi Muhammad SAW belum dieksekusi pun Postik Nabi semua. bisa memberikan syafaat. Aku tempat video nggak ada yang Wabah tanya ini 12.000 ya, 20 lumayan. tasrifun asyafi' wa izharu qudratihi wa makanati 'inda Allah. Kenapa orang itu dalam bersyafaat? Ada yang merah, Di antara alasannya adalah untuk Oh, stigma. Oh, stigma klik. informasi tentang oh yang keutamaan apa yang warna biru ya. maqam orang tersebut. Jadi kan yang beri syafaat ini tidak sembarangan. Kalau dia punya keistimewaan kedudukan di hadapan Allah, maka dia pasti memberi syafaat. Kalau orang biasa agak susah dapat syafaat. Ini mahal. Dapat dia. Kemudian fahiyya min fadlillahi fil akhirah wa na'mil ladzi salahi wa taqwa wa ghufranul dzunub allati dunal kufri ja'izu haqqan wa sab'a. Sedangkan berkaitan dengan ampunan dosa selain kekufuran, itu potensi pengampunan dosa itu sangat besar kemungkinan terjadi. Fasyafa'atu idza turajjuhu kaffatul ghufranil mumkin. Maka syafaat juga menjadi salah satu wasilah dalam pengampunan dosa seorang hamba, kecuali satu dosa, amma syirku huwa mumtani' sam'an 'ala al-Qur'an.
dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 48. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang melakukan syirik. Namun Allah mengampuni dosa selain syirik bagi yang dikehendakinya. Wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Siapa yang melakukan kesyirikan kepada Allah, maka dia telah melakukan dosa yang amat besar. Karena dalam Islam dosa syirik itu sudah dipastikan tidak ada pengampunan. Kalau membawa sampai mati, ingat ya. Artinya kalau kita masih hidup pernah melakukan syirik, auzubillah, misalkan pernah, kita masih hidup kemudian bertaubat kepada Allah, maka dosa itu diampuni Allah asal taubatnya taubat nasuha. Dosa syirik yang dilakukan banyak kaum muslimin itu tidak langsung menyembah berhala, menyembah Tuhan yang lain, tidak. Banyaknya terjadi adalah misalkan unsur-unsur perbuatan yang mengandung dosa, seperti jahat, orang pintar, karena yang datang buyan kan orang kita. Maka yang semacam ini dalam Islam dia melakukan perbuatan syirik. Namun kalau dia sebelum mati sempat bertaubat kepada Allah, taubat nasuha, insya Allah dosanya dia tidak diampuni. Itu kalau dia mati, di antara dosa yang dia bawa itu adalah dosa syirik yang tidak sempat dia minta ampuni saat masih hidup. Nah ini yang jadi masalah, tidak akan ada pengampunan dosa. Sedangkan yang lain, misal ada dosa A, B, C, D, pun tidak sempat kita minta ampun saat kita masih hidup, kita bawa sampai mati, potensi dosa-dosa ini walau tidak sempat kita minta ampun tadi, insya Allah ampuni dengan rahmatnya. Tapi kecuali sikok dosa tadi yang kita bawa sampai mati tidak sempat minta ampun, maka tidak akan diampuni Allah, karena ditegaskan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 48. وَلِذَلِكَ فَإِنَّنَا أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ لَنُكَفِّرُ فِي الدُّنْيَا مُؤْمِنًا بِالذَّنْبِ. Sehingga konsep Islam, khususnya akidah Ahlu Sunnah, punya konsep tidak mengkafirkan orang yang beriman walaupun dia melakukan dosa. Jadi jangan mudah-mudah mengkafirkan. Walaupun saudara kita itu sama Islam melakukan dosa, jangan kemudian kita menghakimi dia kafir, bahaya. Wala tahmilu jangan juga menghakimi dia masuk neraka, kekal di dalam neraka karena dosanya, baik dosa kecil termasuk dosa. Balis sawabu tafwidu amrihi ilallah illam yakun. Tugas kita adalah mengingatkan yang bersangkutan jika memungkinkan, jika tidak, dia tetap dalam dosa yang dia lakukan. Kita serahkan urusan mereka, urusan dia itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak penting untuk menghakimi, kemudian menilai dia masuk neraka, kekal di dalamnya, tidak usah. Kita bukan hakim, kita bukan panitia untuk memastikan orang itu justru bawa neraka. Justru seharusnya kita mendoakan yang terbaik, karena ada sebagian orang itu mudahnya Pak menjudge saudaranya sesama Islam kafir, syirik kafir. Ini benih-benih ekstrim dalam Islam yang akhirnya kalau sudah disebut kafir ujung-ujungnya menghalalkan darah sesama kaum. Itulah yang terjadi di kelompok-kelompok ekstrim dalam internal kaum muslimin yang terjadi di Timur Tengah banyak ya. Jadi kalau sudah melakukan dosa besar dianggapnya keluar dari Islam, darahnya halal untuk ditumpahkan. Yang parah itu
seperti misalkan gawi-gawi yang sebenarnya terjadi perbedaan pendapat terkait dengan satu hukum, tapi dia memastikan ini dosa yang harus dihindari. Kalau dilakukan oleh saudara sesama Islam, dia keluar dari Islam, darahnya halal ditumpahkan. Saya jangan heran masjid hukum, ya masjid hukum. Seorang ulama di Suriah bernama Syekh Lewat. ulama besar, ulama ahli Suriah ketika menyampaikan